Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, di mana pembelajaran kita minggu lalu kan masih mengenai karakteristik bakteri, gitu kan, tubuh bakteri, dan perkembangan biakan dari bakteri ataupun kingdom Monera. Jadi untuk saat ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi kingdom Monera dan peranannya. Nah, sebelumnya Miss mau nanya, semua anak-anak Miss dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jadi harap walaupun kalian udah ngelewatin 2 mata pelajaran, satu belajar fisika, satu belajar PPKN yang beda karakteristik cara belajarnya, hari ini kita akan belajar biologi. Namun karena kita belajar tentang klasifikasi, makanya kalian dituntut untuk wajib selalu membaca ya, Nak. Soalnya kalau kita bahas tentang klasifikasi, apalagi peranannya, kalian harus update mengenai banyak hal gitu ya. Nah, jadi soalnya dia bersifat dinamis gitu. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu satu, mengidentifikasi klasifikasi dari Archaebacteria, Eubacteria, dan mengidentifikasi peranan kingdom Monera sendiri gitu. Nah, jadi adapun pembelajaran kita, jadi kita mulai dulu ya. Kemarin kalau Miss tanya, kalian masih ingat nggak perbedaan Archaebacteria dengan bakteria? Apa sih yang membedakan Archaebacteria dengan bakteria? Ada yang tahu? Saya Miss. Ya, Fajar ya? Ya Miss. Coba Fajar, apa perbedaan antara bakteria dengan Archaebacteria? Kalau Archaebacteria itu bakteri purba Miss yang sudah ada sejak lama, sedangkan Eubacteria itu merupakan bakteri sejati Miss. Bakteri sejati, oke. Terima kasih Fajar, benar ya yang dikatakan Fajar. Kira-kira ada yang bisa menambahi dari strukturnya, kira-kira ada nggak persamaan atau perbedaan? Saya Miss. Ya, siapa tadi Kak? Namanya? Nofri Miss. Oh ya, Nobriani Savitri ya. Oke, Nov, kira-kira apa perbedaan dari struktur Archaebacteria dengan bakteria? Kalau Archaebacteria Miss, dinding selnya tidak mengandung peptidoglin, Nah, iya. peptidoglikan, tetapi bakteri mengandung peptidoglikan. Benar ya. Itu, Miss. Jadi kalian bisa lihat. Terima kasih Nofri dan Fajar. Jadi yang dua yang di-mention dari teman kalian tadi itu udah benar ya perbedaannya. Ada satu lagi yaitu perbedaan penyusun dari DNA maupun RNA antara bakteria dan Archaebacteria. Gitu ya. Jadi Miss harap kalian selalu ingat perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Ada juga perbedaannya yaitu lingkungan hidupnya. Kalau bakteria bersifat kosmopolit, Archaebacteria tidak ya. Dia hidup di lingkungan ekstrim gitu. Jadi langsung saja Miss anggap kalian sudah memahami perbedaannya secara signifikan ya, perbedaan dari kedua kingdom tersebut. Masih ingat kan kalau Archaebacteria dan Eubacteria dipisahkan kingdomnya. Jadi kita bahas dulu dari Archaebacteria gitu kan. Nah, jadi berdasarkan habitatnya, Archaebacteria dapat dikelompokkan menjadi 3 sub-kingdom, yaitu ada metanogen, halofilik, dan termoacidofil. Termoacidofil, ingat ya, metanogen, halofilik, dan termoacidofil. Nah, kita bahas yang pertama, metanogen. Apa sih yang dimaksud metanogen? Yaitu kelompok Archaebacteria yang mampu menghasilkan metana, zat metana, gitu kan? Nah, dan dia itu dapat hidup di dalam kondisi anaerob, gitu ya, anaerob. Ada yang tahu apa arti anaerob? Tidak memerlukan oksigen dan heterotrof, Miss. Oke, terima kasih Nofri. Benar ya, tidak mampu menghasilkan oksigen gitu, ya. Tidak membutuhkan oksigen, tidak membutuhkan oksigen. Nah, tapi belum tentu dia heterotrof gitu, belum tentu dia autotrof gitu ya, tergantung jenis hewannya sendiri, tergantung jenis makhluk hidupnya gitu kan. Terus dia dinding selnya tersusun atas protein heteropolisakarida dan pseudomuren. Di sini coba lihat pseudomuren.
Kalau dia di kelompok Archaebacteria disebut pseudomuren, tapi kalau di bakteria peptidoglycan. Ini perbedaannya ya. Perbedaan dari struktur dinding selnya gitu ya. Nah, terus satu lagi, metanogen. Kalau kalian dengar kata metana, metanogen, biasanya hidupnya itu di daerah-daerah yang gimana? Ada yang tahu? Lumpur-lumpur rawa-rawa, Miss. Kayak gitu bisa, tapi dia daerah yang bisa menerima metan yang tinggi gitu. Jadi dia tinggalnya itu bisa di usus hewan ternak, rayap dan herbivora. Di rawa-rawa juga bisa. Intinya yang bisa menerima kandungan metana yang tinggi. Biasanya di situ ada kelompok Archaebacteria. Jadi cara kalian untuk mengidentifikasi suatu bakteri itu termasuk kelompok metanogen, halofilik, termoacidofil, kalian perhatikan aja nama dari bakteri tersebut. Biasanya kalau dia termasuk metanogen, itu ada kata metanobacterium, metanococcus, metanospirillum, metanosarcina. Nah, dari cara kalian mengidentifikasi ya. Jadi kalau gini, metanobacterium berarti bakteri metana, metanogen gitu. Berarti dia termasuk ke kelompok metanogen. Kalau ini metanococcus berarti bakteri metanogen yang berbentuk kokus. Masih ingat apa kokus? Berbentuk bulat gitu ya. Metanospirillum berarti metanogen yang berbentuk spirillum atau lekukan gitu kan. Baru ada metanosarcina gitu ya. Masih ingat kan? Nah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di bagian pembagian klasifikasi bakteri. Terus kita masuk ke klasifikasi yang kedua dari Archaebacteria, kelompok yang kedua yaitu halofilik. Apa sih maksudnya halofilik? Halofilik dan termoacidofil. Kalau halofilik, halofil. Halo itu artinya garam, filos itu cinta atau menyukai. Jadi kalau dia termasuk Archaebakteri kelompok halofil, berarti merupakan suatu kelompok bakteri yang menyukai garam, menyukai lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Dia itu memiliki salinitasnya kurang dari 9%. Dimana kalau misalnya dia kan suka di daerah kadar garam yang tinggi. Kalau misalnya kadar garamnya turun dari 9%, yang ini, sel-sel Archaebacteria itu akan mati. Dia tidak dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang rendah gitu. Jadi kadar garamnya harus tinggi. Biasanya banyak di laut gitu kan. Salah satu bisa juga di laut ataupun di pegunungan, tergantung dari salinitasnya gitu ya. Nah, terus siap itu ada lagi nih. Dia memiliki lapisan lipid yang spesial. Soalnya lapisan lipidnya berbentuk yang lebih tebal gitu kan. Tubuhnya tidak memiliki vakuola. Ada yang masih ingat vakuola itu apa? Tempat untuk menyimpan cadangan makanan, Miss. Jadi kalau fungsinya itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya dia vakuola itu kan dia rongga udara biasanya. Kalau di bakteri, biasanya rongga udara. Kalau jenis bakteri, kita ambil bakteri yang contohnya yang dapat melakukan fotosintesis. Vakuolanya itu dapat membantu dia untuk mengapung ke atas sehingga dia dapat melakukan proses fotosintesis. Tapi kalau untuk di halofil, vakuolanya dapat membantu dia untuk memperoleh makanan, tempat penyimpanan makanannya gitu kan. Dan karena dia tinggal di lingkungan yang garam yang tinggi, dia memiliki kandungan garam yang tinggi juga gitu ya. Nah, sedangkan kalau termofil atau termoacidofil, kata thermal berarti berhubungan dengan suhu atau panas gitu kan, thermal gitu ya. Nah, jadi kelompok bakteri ini atau Archaebacteria ini dia sangat menyukai hidup di lingkungan panas karena dia bersifat termofil gitu ya. Terus struktur proteinnya serta enzimnya stabil pada kondisi panas. Biasanya enzim itu tidak tahan di daerah panas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian tahu salah satu karakteristik dari enzim, dia itu tidak mampu atau tidak stabil dalam kondisi yang terlalu panas. Jadi enzim itu dapat bekerja dari suhu 25 sampai 30 derajat atau sampai 40 derajat itu suhu optimumnya. Di atas 40 derajat biasanya enzim itu dapat rusak. Namun ada pengecualian untuk beberapa enzim khususnya pada kelompok termofil
dia enzimnya dapat bekerja stabil pada suhu yang panas. Ini yang bikin dia spesial gitu, proteinnya. Padahal salah satu ciri dari protein itu tidak dapat pada suhu yang tinggi. Di sini dia enzimnya stabil pada suhu panas. Terus apalagi? Nah, lihat di sini juga ada membran sel yang tersusun atas lipid bercabang serta monolayer. Jadi lipidnya bercabang, namun monolayer berarti satu lapis. Jadi kan kalau kita lihat lipid di membran sel kan, kalian masih ingat yang ada gambar kepala, ekor, yang dua, gitu kan? Nah, itu dia lipidnya ada lagi percabangannya. Nah, kalau misalnya biasanya kan tidak ada, ini ada percabangannya dan hanya tersusun satu lapis. Nah, gitu ya. Terus selain itu, lingkungan panas ini dia cenderung tinggalnya itu banyak juga mengandung sulfur atau lingkungan asam dan pH yang rendah. Contoh dari termofil ini ada Pyrodictyum, Pyrococcus furius, gitu ya. Nah, coba selanjutnya. Untuk Archaebacteria, coba Miss panggil dari salah satu dari kalian ya. Agung, Lesmana. Agung? Ada Agung? Jelita Amelia? Ada? Nggak ada ya? Oke, Miss langsung aja biar mempercepat waktu. Jadi kita ulang lagi, Archaebacteria itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok bagian, yaitu Archaebacteria kelompok metanogen, termoacidofil, dan kelompok halofil. Metanogen menghasilkan metana, termofil merupakan kelompok Archaebacteria yang dapat hidup di lingkungan panas. Kalau halofil kadar garam yang tinggi, itu ya bisa dibedakan ya. Nah, dan kita masuk ke pengelompokan bakteri. Kalau bakteri sendiri atau kelompok Eubacteria, dasar pengelompokannya dibagi menjadi 5, yaitu ada berdasarkan bentuknya, letak dan jumlah flagellanya, berdasarkan karakteristik dinding sel, berdasarkan kemampuan memperoleh makanan, dan berdasarkan jalur evolusinya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai berdasarkan bentuk pengelompokan bakteri berdasarkan bentuknya dan jumlah beserta letak flagelnya. Di sini kalau kalian masih ingat di pertemuan bakteri pertama di hari Kamis minggu lalu, bisa ada jelasin mengenai Koki, Bacillia, dan lain-lainnya. Jadi di sini juga misalkan bahas sekilas, kalau ada kata koki, kokus gitu, berarti dia bentuknya bulat, mono, diplo, tetrat gitu. Itu mengatakan jumlah dari bakterinya gitu. Jadi kalau misalnya ada kata monococcus atau monokoki, berarti jumlah dari bakterinya itu terdiri dari satu penyusun yang berbentuk bulat gitu kan. Kalau misalnya monococcus, dia nanti contohnya itu ada chlamydia. Tapi kalau misalnya bacillus gitu, itu artinya batang. Ada monobasil, diplobasil juga, sama-sama koki atau kokus, gitu kan. Nah, kalau misalnya monobasil, kalian pasti sering dengar mengenai Escherichia coli, pembusukan makanan pada usus besar, gitu kan. Ada lagi kalau misalnya diplobasil, contohnya itu ada, kalian pernah dengar Staphylococcus? Nah, itu termasuk diplobasil, gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu lagi. Di sini ada Diplococcus, berarti ada terbentuk dari 2 kokus, makanya disebut diplo, dua gitu kan. Nah, terus masuk di sini Streptococcus, contohnya ada Streptococcus pyogenes. Nah, di sini kalau Streptococcus itu berarti ada beberapa kelompok bakteri berbentuk bulat membentuk susunan yang berbentuk rantai. Kalau tetrat terdiri dari 4 kelompok bakteri bulat yang membentuk tetrat, gitu kan. Sedangkan Sarkina terdiri dari 8 kokus membentuk suatu kubus. Kalau Staphylococcus berbentuk buah anggur, bulat anggur gitu ya. Nah, di sini ada chain of bacilli. Ini sama nggak kira-kira sama yang ini? Sama nggak namanya streptobacil? Jadi kalau di basil dan di koki mereka memiliki
bentuk agregat berupa yang kalau di sini rantainya disebut sebagai Streptococcus, kalau di sini bisa disebut sebagai Streptobacillus gitu ya. Contohnya ada Bacillus anthrax. Kalian tahu penyakit antraks pada hewan yang bikin sapi gila? Nah, inilah salah satu jenis bakteri yang menyebabkan bentuk bakteri dari penyebab penyakit antraks gitu kan. Nah, terus ada lagi Salmonella typhi. Dia satu ininya, tapi ada bentuk-bentuk dari dari flagelnya yang tersebar. Nanti di sini aja kita bahas ya. Nah, terus kalau yang lainnya, kira-kira kalau misalnya antara Vibrio, Spirilla, Spirochetes, apa sih perbedaan yang paling signifikan yang kalian lihat dari ketiga jenis ini? Kira-kira ada yang tahu? Jadi Miss langsung aja ya. Nah, kalau dia Vibrio, minggu lalu Miss bilang kan dia itu bentuknya seperti koma. Koma, berarti kalau kalian ingat, koma itu kan setengah lingkaran kan? Nah, setengah lingkaran, namun kalau dia Spirilla gitu kan, Spirilla, dia itu setengah lingkaran lebih sedikit gitu. Nah, namun kalau Spirochetes, dia itu lekukannya udah banyak, lekukannya banyak. Ya, gitu ya. Jadi dia udah seperti untaian. Nah, tapi untaian yang berleku. Ini untuk bentuk-bentuk bakteri. Jadi bakteri itu bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk-bentuknya. Kalau dia berbentuk koma, contohnya kita punya Vibrio cholera, Spirilla ada Heliobacter pylori, Spirochetes Treponema pallidum. Nah, di sini kalau dia berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, perhatikan jumlah dan letak flagelnya. Nah, kalian perhatikan kan gambar ini ada namanya atrik, monoatrik, lopotrik, amfitrik, dan perihetrik. Nama-nama ini mewakili jumlah dan letak flagelnya. Kita mulai dari yang paling atas. Atrik. Kalau kalian lihat, ada nggak flagelnya? Nggak, Miss. Nggak ada kan? Berarti ini merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel dan tidak memiliki flagel. Berarti atrik merupakan kelompok bakteri yang tidak memiliki flagel. Kalau monotrik, arti kata mono berarti satu. Kalau kalian perhatikan di gambar ini ada satu flagel, berarti dia kelompok bakteri yang hanya memiliki satu flagel. Dan ada lopotrik. Kalau kalian lihat di sini, banyak nggak jumlah flagelnya? Ada berapa flagelnya? 4. Ada 4. Miss. Ada 4. Berarti dia kelompok bakteri yang memiliki banyak flagel, namun hanya di satu sisi. Nah, inilah yang membedakan lopotrik dengan amfitrik. Sama-sama memiliki banyak flagel, namun kalau amfitrik di kedua sisi dari bakteri itu sendiri. Nah, kalau dia peritrik, merupakan kelompok bakteri yang memiliki banyak flagel di seluruh tubuhnya. Itu ya. Nah, Miss mau nanya nih, kira-kira kalian masih ingat nggak apa sih fungsi dari flagella pada bakteri? Alat gerak, Miss. Alat gerak, Miss. Benar ya, benar. Nofri dan Mukti, benar. Fungsi dari flagel yaitu alat gerak bakteri, membantu dia untuk dapat bergerak, baik itu memperoleh makanannya ataupun melakukan proses lain-lain, gitu ya. Coba kita ulang dari yang tadi. Bentuk bakteri yang tersusun atas sel berbentuk kokus dan menyusun kubus disebut, ada yang tahu? Streptococcus. Coba. Sarkina. Dita Rahmadani. Sarkina, benar ya? Jadi kalau dia berbentuk kokus dan menyusun kubus disebut sarkina. Staphylococcus apa? Coba perhatikan lagi gambarnya. Staphylococcus berbentuk anggur. Diplococcus 2. Tetracoccus. Nah, Tetracoccus ini ada 4 dan tidak kubus. Kalau kubus itu kan kita lihat dari berbagai sisi kan, bisa kita lihat kan dari berbagai sisi gitu kan. Nah, jadi itu termasuk contoh sarkina. Lihat ini, ya kan ada 8 gitu kan. Streptococcus rantai. Nah, jadi kita masuk ke 3 nih, dasar pengelompokan yang ketiga, yaitu
berdasarkan dinding sel penyusun bakterinya, karakteristik dinding selnya. Nah, di minggu lalu pun Miss ada bahas ini, ada gram positif dan gram negatif. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Ini merupakan yang sebelah kiri gram positif dan sebelah kanan gram negatif. Menurut kalian apa sih perbedaan yang sangat signifikan antara gram positif dan gram negatif? Kalau gram positif, Miss, jika dikasih apa ya? Apa struktur hasilnya warna ungu. Terus kalau dia bakteri gram negatif, dia hasilnya warna merah. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan proses pewarnaan tadi bisa berbeda gitu? Ada yang tahu? Oke, Miss. Apa ya, Miss? Apa? Gimana, Nopri? Jadi, Miss langsung aja ya jawab. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara positif dan negatif. Bakteri gram positif dan negatif. Mereka ini dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda karena ketebalan dari struktur peptidoglykannya. Kalau kita perhatikan peptidoglykannya ini, yang kedua yang ini, ini tanda panahnya ke sini ya. Peptidoglykan yang gram positif dibandingkan gram negatif, mana yang lebih tebal? Gram negatif, Miss. Gram negatif, Miss. Coba perhatikan lagi. Peptidoglykan itu yang ini ya. Ini tanda panahnya salah. Ini Yang positif, Miss. Gram positif. yang positif, benar ya. Yang positif. Jadi kalau dia yang positif, peptidoglykannya lebih tebal daripada gram negatif. Dan kalau dia diberi pewarnaan kristal violet, yang tadi dibilang Nopri, dikatakan Nopri, dia itu mereka dikasih nih pewarnaan yang sama, kristal violet. Waktu dikasih pewarnaan kristal violet, ternyata hanya yang peptidoglykannya tebal yang mampu menghasilkan warna ungu pada dinding selnya. Sedangkan kalau dia pada gram negatif diberikan kristal violet, maka akan terjadi perubahan warna menjadi warna merah, gitu ya. Karena dari kandungan karena ketebalan dari peptidoglykannya. Nah, jadi lihat, kalau dia yang gram positif, kita ada contohnya Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Streptomyces. Kalau negatif, kita ada contohnya Chlamydia, Rhabdomyces, Nitrosomonas, Rhizobium, Salmonella, Vibrio cholera. Kira-kira dari nama-nama yang disebutkan, ada nggak kalian yang familiar sama nama spesies dari bakterinya? Ada yang tahu? Coba bukti. Neisseria gonorrhoeae, Miss. Nah, menyebabkan apa? Kira-kira apa sih pengaruh dari bakteri Neisseria gonorrhoeae ini? Bukti? Ada yang tahu? Jadi dia dapat menyebabkan penyakit gonorrhea pada alat kelamin, baik itu yang di alat kelamin manusia, di alat kelamin ya, gitu ya. Itu penyakit rajasina. Tuh. Lihat, Nitrosomonas, Rhizobium, itu pun bakteri yang mampu mengikat nitrogen. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, jadi tadi kita udah 3 ya, berdasarkan bentuk, berdasarkan jumlah dan flagel, berdasarkan dinding sel penyusunnya. Itu kan? Yang keempat, berdasarkan kebutuhan oksigen dan cara mendapatkan makanan. Nah, jadi berdasarkan ini, bakteri itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Bakteri aerob dan bakteri anaerob. Aerob butuh oksigen, sedangkan anaerob tidak butuh oksigen. Contoh bakteri yang membutuhkan oksigen yaitu Nitrosomonas, Acetobacter, Nitrosococcus, Rhizobium, itu termasuk bakteri yang membutuhkan oksigen. Tapi kalau anaerob tidak butuh oksigen, ini bisa lagi dipecah. Ada dia kelompok bakteri yang mutlak tanpa oksigen. Kalau ada kehadiran bakteri di lingkungan hidupnya, dia itu akan mati. Nah, contohnya Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Ada Bacteroideus fragilis, gitu ya. Ada juga
Namun ada beberapa contoh bakteri yang tidak membutuhkan oksigen tapi masih dapat hidup kalau ada sedikit kandungan oksigen, yaitu kelompok anaerob fakultatif. Contohnya Escherichia coli, Streptococcus, dan Lactobacillus, gitu ya. Nah, dan yang ini, cara hidupnya, kita ada dua berdasarkan oksigennya, dan ini berdasarkan cara memperoleh makanannya. Oke, yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Autotrof dapat memproduksi makanan sendiri. Kalian masih ingat kan proses fotosintesis? Masih ingat? Masih, Miss. Apa sih zat yang dibutuhkan? Klorofil, Klorofil, cahaya Klorofil, matahari, matahari, O2, Miss. O2, CO2, O2, Miss. ya, CO2. Kira-kira ketiga komponen ini komponen apa? Anorganik atau organik? Anorganik, Miss. Anorganik. Jadi kalau autotrof itu merupakan kelompok makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Soalnya dia mampu menghasilkan C6H12O6 atau disebut sebagai glukosa, gitu ya. Nah, jadi kelompok autotrof dapat memproduksi makan sendiri atau dapat mengubah anorganik menjadi organik. Autotrof sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof mampu melakukan proses fotosintesis, di mana dia membutuhkan cahaya matahari dalam menghasilkan makanannya. Ada contohnya cyanobacteria. Nah, berarti kira-kira cyanobacteria ini memiliki klorofil enggak? Atau memiliki pigmen fotosintesis kira-kira? Memiliki klorofil, Miss. Memiliki ya. Kalau dia memiliki kemampuan fotosintesis, otomatis dia memiliki pigmen, gitu ya. Terus lihat lagi, ada kemoautotrof menggunakan bahan anorganik. Dia di sini proses kimiawinya yang lebih condong. Contohnya nitrobakter, gitu ya. Nah, kalau untuk heterotrof, kita lihat ada dua juga, parasit dan saprofit. Kalau parasit berarti yang merugikan organisme yang masih hidup, mendapatkan makanannya mutlak dari organisme yang masih hidup, yang menyebabkan organisme yang hidup itu akan merasa terugikan. Kalau saprofit, dia makanannya dari organisme yang sudah mati, gitu ya, tergantung. Nanti kita bahas di peranannya, biar kalian lebih lihat bedanya. Nah, dan yang terakhir, berdasarkan jalur evolusi. Kalian tahu nggak sih apa arti dari evolusi? perubahan, Perubahan, Miss, dari waktu ke waktu dalam jangka yang lama. Iya, benar ya, perubahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, berdasarkan jalur evolusi ini, dengan bantuan pohon filogeni, kita dapat melihat kekerabatan dari beberapa kelompok bakteri. Dari sini, kita tahu bahwa berdasarkan pohon filogeninya, bakteri itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok bakteri, yaitu Proteobacteria, Chlamydia, Spirochetes, Cyanobacteria, dan bakteri gram positif. Dari kelima ini, ada Proteobacteria, Chlamydia, Spirochetes, Cyanobacteria, gram positif. Yang keempat, nomor 1, 2, 3, dan 4, ini merupakan kelompok gram negatif yang memiliki kandungan peptidoglikan yang gimana? Tebal atau tipis? Tipis, Miss. Tipis ya, yang tipis. Sedangkan untuk gram positif, peptidoglikannya Tebal. gitu ya. Nah, coba lihat. Kalau misalnya kasih pertanyaan, menurut kalian, kekerabatan yang paling dekat dengan kelompok Chlamydia siapa? Dari berdasarkan pohon filogeni ini. Ada yang tahu? Spirochetes, Miss. Spirochetes, Fajar, Jana, Dita, benar ya? Kelompok kekerabatannya yang paling dekat yaitu Spirochetes. Lihat dari sini, Chlamydia, Spirochetes. Jadi sama halnya, kalau bakteri gram positif, kekerabatan yang paling dekat yaitu Cyanobacteria. Bakteri.
Nah, dan kekerabatan yang paling jauh yaitu proteobakteria, gitu ya. Nah, kalau peranannya, untuk peranan bakteri, kita bisa bedakan peranan positif dan peranan negatif. Nah, positifnya dia dapat membantu proses pembusukan makanan, dapat menghasilkan antibiotik, penghasil asam, olahan susu, pengikat nitrogen, penghasil biogas, dan pembuatan metode kokot. Ini bukan ini saja ya, masih banyak lagi. Di sini Miss kasih beberapa contoh. Kalau pembusukan sisa makanan yang paling kalian tahu dari mulai SMP mungkin ataupun SD, ada Escherichia coli. Penghasil antibiotik. Ada yang tahu arti antibiotik apa? Minggu lalu Miss juga ada nanya ini. Ada yang tahu? Oke, antibiotik. Obat, Miss. Obat. Oke. Ada yang tahu salah satu jenis antibiotik? Insulin, Miss. Insulin. Insulin. Antibiotik itu beda ya. Oke, kalau antibiotik itu dia salah satunya kalian bisa beli di pasaran. Ada antibiotik penisilin. Miss percepat aja ya karena waktunya sudah mau habis. Di sini kalian bisa baca nanti PPT-nya Miss bagikan. Ada peranan negatifnya, ada banyak ini peranan negatifnya. Miss kira kalian bakalan tahu. Ada Mycobacterium bovis, TBC pada sapi, Mycobacterium avium. Gitu ya. Kalau dan banyak lagi contoh-contohnya. Jadi Miss rasa sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.